Bentar, ini agak jaringannya juga. Oke. Kita mulai ya. Selamat pagi siswa kelas 2A dan 2B. Baik, kita buka kembali. Mohon maaf, tadi mungkin koneksinya tidak bagus ya. Kita lanjutkan saja. Oke. Hewan yang hidup di perairan. Bisa dengarkan saya? Oke, disimak dulu ya. Lihat, dengarkan dulu. Hewan yang hidup di perairan, topik hari ini. Hewan yang hidup di perairan disebut hewan apa yang hidup di perairan? Iya, hewan air. Jadi, ada 3 kelompok hewan air. Yang pertama, hewan air yang hidup di air tawar. Kemudian hewan yang hidup di air laut. Kemudian hewan yang hidup di air payau. Nah ya, anak-anak yang di rumah coba lihat gambarnya. Sudah ada ya di buku langsung. Nanti ini kasih tambahan gambar deh. Ya. Kita bahas dulu ya hewan yang hidup di air tawar. Nah, namun sebelum saya lanjut, kalian pernah nggak berenang di air laut sama mama dan papanya? Nah, pernah ya. Bagaimana isinya? Isinya adalah berbagai macam hewan air laut kan. Ada terumbu karang dan lain sebagainya. Nah, kita bahas dulu hewan yang hidup di air tawar. Coba saya panggil ya anak-anak yang bernama, coba dulu Sharon Hasiholan. Silakan Sharon, dibaca dulu sayang deskripsinya yuk. Sharon, buka mikrofonnya Sharon. Boleh, baca ayo. Mana ini Sharon? Yes, Miss. Oke, silakan Sharon. Hewan air tawar. Hewan air tawar hidup di kolam, danau, atau sungai. Sebagian besar hewan air tawar adalah ikan. Contoh ikan air tawar adalah ikan mas gupi, lele, dan gurami. Ikan mas koki dan gupi biasanya dipelihara di akuarium. Oke, baik Sharon. Nah, siapa di rumahnya ada kolam? Di rumahnya ada kolam siapa? Nah, jadi kolam kita sepertinya ada kendala di signal ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, sebelum saya lanjutkan kembali, siapa yang di rumahnya ada kolam? Coba yang punya kolam. Yang punya kolam di rumah. Atau punya akuarium? Punya akuarium. Ya, jadi kolam atau akuarium itu termasuk hewan air tawar. Nah, ya. Ya, jadi kolam, akuarium, atau danau-danau atau sungai itu merupakan hewan air tawar. Simpelnya aja, kita punya kolam di rumah. Nah, itu termasuk hewan air tawar atau akuarium. Kan ada air, kan ada ikannya gitu ya. Ikan di dalam akuarium termasuk hewan air tawar. Nah, coba kita lanjutkan ya. Contoh-contoh hewan yang termasuk kelompok hewan air yang hidup di air tawar. Bentar, saya bersihkan dulu. Nah, ada namanya ikan mas, seperti ini. Ada namanya ikan mas. Pernah lihat ikan mas nggak?
Nah, ini dia warnanya seperti emas. Ini lihat. Nah, sudah tahu ya. Cantik sekali ikan mas ini. Ikan mas merupakan kelompok dari hewan air tawar. Ikan mas. Ya. Kemudian ada istilahnya ikan. Tunggu dulu, ikan gupi. Ikan gupi tahu nggak? Ini namanya ikan gupi. Ya. Ya, dia agak sedikit panjang tubuhnya. Kemudian yang agak lebar itu adalah ekornya. Indah sekali ya, ikan gupi ini. Ya, jadi ikan gupi ini termasuk hewan air tawar, pintar. Kita lanjut. Selain ikan mas, ikan gupi, ada lagi ikan yang ada kumisnya. Nah, yang ada kumisnya. Suka makan ikan lele enggak? Nah, ikan lele banyak proteinnya loh. Sangat baik untuk tubuh kita ya. Yang hobi makan ikan lele sangat bagus sekali. Proteinnya sangat tinggi. Nah, walaupun dia hidup di air tawar. Kemudian ada lagi namanya ikan gurami. Nah, ini juga enak loh dagingnya ya. Ikan gurami. Kenapa? Iya, jadi tergantung seleranya, mau digoreng boleh, bisa dimakan, bisa dimakan. Mau diapain juga terserah. Nah, ya. Iya, kita lanjut ya. Ikan mas koki ya. Di buku sudah ada ya, di buku. Ikan mas koki, oke. Kita baca dulu yuk keterangannya ikan mas koki. Mau baca nggak siswa PTMT? Ah, kalau mau baca harus tertib dulu. Tapi baru panggil namanya. Coba dulu yang suaranya cukup jelas. Ini yang tengah, coba baca dulu. Ikan mas koki. Nah, jadi ikan mas koki ini tinggalnya di akuarium sebagai ikan hias ya, supaya cantik akuariumnya. Ada nggak yang punya ikan mas koki di rumah? Anda nggak punya akuarium ya? Oke, kalau Miss di rumah ada namanya ikan gurami. Nah, Miss punya kolam. Nah, ya, ikan lele juga ada, ikan lele. Apalagi ya, sama ikan yang ini di rumah. Nah, ikan emas warnanya warna emas. Tapi ikan gupinya Miss nggak punya. Nah, Miss nggak punya ikan gupi ya. Udah tahu ya? Iya, kita lanjut. Oke, satu lagi deh. Yang baca ini, bentar ya. Tunggu sayang. Kita panggil dulu anaknya. Yang baca ini adalah Prisha Agita. Coba Prisha. Baca dulu sayang, yang ini saja. Ya. Diperlihatkan di Suaranya mana ya? Ikan lele, coba ulang sayang. Ikan lele diperlihatkan di kolam untuk dijadikan bahan panggang. Iya, jadikan bahan pangan. Sudah bisa tahu ya. Jadi ikan lele ini sumber proteinnya sangat tinggi sekali. Nah, oke. Anak-anak yang mau baca boleh ya, nanti panggil namanya. Tapi antri ya. Nah, kita bergilir ya. Oke, kita lanjut di halaman 49. Nah, coba buka dulu bukunya yuk. Halaman 49. Masih mengenai hewan-hewan air. Nah, ini hobi yang berenang ya. Sudah tahu nih nama-nama hewannya. Kita lanjut ke hewan air laut. Siapa yang sering ke laut? Ke pantai deh. Biasanya ke pantai nih. Hewan laut. Sering ya kalau liburan. Oke. Baik, saya mau panggil Princesa. Silakan Princesa. Dibaca dulu ya deskripsinya. Silakan Princesa. Princesa hewan laut. Hewan laut hidup di air laut yang asin. Hewan laut tidak hanya ikan, tetapi juga ada bintang laut, lumba-lumba, gurita, dan ubur-ubur, dan terumbu karang. Oke, terima kasih Princesa. Nah, hewan laut. Anak-anak sudah melihat lumba-lumba nggak di laut? Nah, oke.
Sebelum kita kami tampilkan gambar lumba-lumba, Miss mau tanya, apa sih rasanya air laut? Coba dulu Chelsea Limurti. Apa rasa air laut sayang? Chelsea, rasanya apa? Apakah rasanya manis? Apakah asam? Asin. Asin, rasanya seperti garam ya. Coba Gabriel, apa rasa air laut? Gabriel yang PTNT, coba apa rasa air laut? Hah? Asin. Oke, rasanya asin benar ya. Air laut rasanya asin, bukan manis, bukan asam, bukan pahit, tapi asin. Kalau nggak percaya, kalau main-main ke pantai coba kamu cicip-cicip aja air lautnya, pasti asin sekali, seperti air garam. Nah ya, oke kita lanjut. Hewan-hewan apa saja yang tinggal di laut? Nah ini dia tunjukin gambarnya ya. Coba lihat di buku saya, ada nggak gambar lumba-lumba? Ada di buku, Faida? Ada Jocelyn, Risa, Chelsea, lumba-lumba. Nah, pernah nggak kamu bertemu dengan lumba-lumba? Semuanya pernah pasti dong ya. Lihat hewan asli tinggal di laut pernah kita jumpain juga. Nah, dia pernah diundang. Nah ya, kalau misalnya ada pertunjukan, si lumba-lumba diundang loh. Supaya kamu lebih tahu, oh ini namanya lumba-lumba. Iya, ada pertunjukan, pasti dia datang. Oke, lumba-lumba ini tinggalnya di mana tadi? Di mana tinggalnya? Hidupnya di mana? Air apa? Air apa? No, air tawar. Di mana? Air laut. Bukan air kolam renang ya. Nah, bukan. Tapi di air laut. Kemudian, selain lumba-lumba yang hidupnya di air laut, ada lagi nih namanya ubur-ubur. Nah, namanya apa? Bukan bubur ya, tapi ubur-ubur. Nah, ubur-ubur dia seperti payung. Nah, seperti payung. Sudah tahu ya, ini saya perjelas lagi loh nah, gambar ubur-uburnya. Nah, cantik ya. Ya, ini gambar aslinya sayang. Coba lihat, gambar ubur-ubur. Iya, banyak hewan di laut itu sangat banyak sekali. Nah, selain si ubur-ubur, hewan menyerupai payung, bukan payung mau hujan ya, tidak. Nah, tapi dia menyerupai saja seperti payung. Ini saya waktu itu menggunakan payung pada hujan. Nah, itu bukan ubur-ubur sayang. Nah ya, itu benda untuk musim hujan, tapi bentuknya menyerupai si payung ya. Kemudian selain apa tadi namanya nih? Namanya apa? Ubur-ubur. Ada lagi namanya gurita. Gurita. Saya tunjukkan ya gambar aslinya. Ini namanya gurita. Banyak sekali tentakel. Tentakel itu fungsinya kalau manusia seperti tangan. Tangannya sangat banyak. Bisa ambil kanan, bisa ambil kiri, bisa ambil depan, bisa ambil belakang. Nah, banyak sekali tangannya. Iya, nah ini juga namanya gurita ya. Hewan yang tinggal di laut. Oke, sudah tahu ya Lionel, Kalista, Priscilla, Sharon, Cornelius, Jennifer, Harvey, dan Quincy. Ini adalah hewan laut. Namanya apa? Namanya apa? Selain gurita ada lagi nih. Wah, banyak sekali ternyata. Bintang. Iya, jadi ini bintang laut kenapa ada di laut? Kan harusnya ada di langit. Nah ya, ini juga termasuk hewan sayang, penghuni air laut. Namanya apa? Bintang. Tapi jangan disentuh ya kalau main-main ke pantai. Soalnya nanti kulit kamu akan iritasi atau gatal-gatal. Jadi harus menggunakan media yaitu sarung tangan ya. Kita lanjut yuk. Hewan apa lagi yang hidupnya di laut? Ada ikan. Ikan juga. Saya perjelas ya. Nah, ini dia ikannya.
Ini ikannya sangat cantik sekali, cuma namanya adalah ikan saja. Nah, namanya siapa? Ikan saja. Nah, ikan cantik kita istilahnya ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Oke, ada lagi ikan yang pernah main film. Nah, seperti ini. Namanya apa? Siapa namanya? Iya, Nemo ya. Iya, dia pernah di Disney ya. Oke. Iya, ternyata dia aslinya adalah hidup di laut. Di samudra yang sangat luas sekali. Oke. Oke, kita lanjut ya. Terumbu karang tahu? Tahu terumbu karang? Oke. Ini gambarnya terumbu karang. Nah, cantik sekali kan. Nah, terumbu karang ini ibaratnya gini, tempat tinggal ikan, rumahnya. Nah, jadi kalau misalnya ikan-ikan mau bertelur, di sini tempatnya terumbu karang. Kalau misalnya ada manusia yang tidak bertanggung jawab, memberi bom, ya kadang-kadang kan mau nangkap ikan tuh, ya kan? Dikasih peledak, akhirnya rusak nih terumbu karang, akhirnya bisa merusak semua makhluk hidup. Nah, jadi biasanya orang-orang mau memancing, ya boleh-boleh saja, atau tidak membawa peledak, karena bisa merusak terumbu karang yang ada di laut, karena juga makhluk hidup, begitu ya. Sampai sini bisa paham? Oke, sekarang saya menjelaskan manfaat terumbu karang. Manfaat terumbu karang. Mau tahu manfaatnya? Mau tahu? Nah, kalau mau tahu duduk yang tertib, dengarkan ya. Oke, saya mau panggil dulu siswanya untuk baca. Mau ya baca ya? Nah, pasti mau baca semua nih. Sebentar, saya pilih dulu siswanya ya. Saya pilih dulu. Coba Miss mau panggil Faidan. Ada Faidan? Faidan, silakan Faidan. Manfaat terumbu karang. Ayo ulangin sayang, baca dulu. Yes, Miss. 1. Manfaat terumbu karang. Nomor 1. Penunjang kehidupan sebagai sebuah ekosistem. Secara langsung terumbu karang menjadi penunjang kehidupan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Terumbu karang menyediakan tempat tinggal, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai biota laut. Rusaknya terumbu karang akan mempengaruhi biota laut. Rusaknya terumbu karang akan berpengaruh langsung bagi kelangsungan hidup dan kelestarian berbagai hewan dan tumbuhan di laut. Next, manfaat terumbu karang yang kedua. Ya. Sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Terumbu karang menjadi ekosistem dengan biodiversitas keanekaragaman hayati yang tertinggi dibanding ekosistem laut lainnya. Dengan tingkat biodiversitas yang tinggi, maka terumbu karang menjadi sumber keanekaragaman genetik dan spesies. Keanekaragaman genetik menjadikan ditemukan keragaman variasi makhluk hidup yang memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi. Sedang
keragaman spesies berarti akan semakin banyak jenis biota yang dapat dimanfaatkan. Baik, terima kasih Kak Iden. Oke, selanjutnya bergilir ya sayang ya. Masih manfaat terumbu karang. Dipanggil deh, kalau waktu itu dipanggil semuanya ya. Coba dulu Geoffrey, silakan Geoffrey. Manfaat terumbu karang sekarang poin ke Ya, Miss. ketiga saya. Ayo, silakan. 3. Pelindung pantai dan pesisir. Terumbu karang pada lamun dan hutan bakau merupakan ekosistem yang saling terkait dalam melindungi pantai dan daerah pesisir. Terumbu karang mampu memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan. Energi ini kemudian diperkecil lagi dengan adanya padang lamun dan hutan bakau mangrove sehingga ombak tidak merusak pantai atau menyebabkan abrasi pantai, dan ekosistem di pantai pun dapat terlindungi. Oke, terima kasih. Sekarang giliran siapa ya? Setelah Geoffrey, Jevanya mau baca? Oke, baik. Silakan Jevanya. Baca yang jelas ya, Jevanya. Ayo, yang keempat, manfaat terumbu karang. Mengurangi pemanasan global, gas CO2 selain diserap oleh hutan, juga diserap oleh air laut melalui reaksi kimia dan bantuan karang. CO2 akan diubah menjadi zat kapur yang bahan baku terumbu. Dalam proses yang disebut sebagai kalsifikasi, ini karang dibantu oleh tumbuhan bersel satu yang hidup di dalam jaringan tubuh karang. Iya. Lanjut ya. Oke, thank you Jevanya. Sekarang giliran Pania. Oke, Pania dari kelas 2A ya. Silakan Pania. Pania. Mana ini suara Pania? Mikrofonnya dibuka dulu Pania. Coba dulu buka mikrofon ya Pania. Bisa, Pania? Oh, mungkin jaringan ya. Oke, saya ganti dulu ya. Coba dulu Kevin. Silakan Kevin. Kevin, ya. Yes, Miss. Lanjut ya. Manfaat terumbu karang secara ekonomi. Terumbu karang secara langsung maupun tidak langsung menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Manfaat terumbu karang secara ekonomi tersebut antara lain: 1. Sumber makanan. Terumbu karang menjadi tempat hidup dan berkembang biak berbagai biota
laut. Tidak dikit di antara biota tersebut yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh manusia, seperti rumput laut yang dijadikan agar berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan teripang. Oke, Udah, Kevin. Miss. Thank you ya. Nah, manfaat lain dari segi ekonomi terumbu karang. Siapa yang suka konsumsi udang? Ya, jadi terumbu karang ini tempat tinggalnya si makhluk hidup air ya, atau biota laut. Nah, jadi biota makhluk hidup yang ada di laut ini bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan. Makanya kalau ikan-ikan supaya banyak jumlahnya tergantung si terumbu karang ini. Kalau makin banyak ya di dasar laut, mereka bisa menelurkan ikan-ikan yang banyak. Tapi kalau terumbu karangnya sedikit atau sudah dihancurkan oleh masyarakat yang nggak bertanggung jawab, gimana sih ikannya mau bertelur? Nah ya, tempat tinggalnya perlu ini makhluk hidup. Jadi bisa menghasilkan udang yang banyak, kepiting yang banyak, dan bisa dikonsumsi kita semua. Nah ya. Nah kemudian, iya benar. Jadi manfaat terumbu karang secara ekonomi yaitu sumber bahan dasar obat-obatan juga loh. Nah ya, jadi ada sebagai obat-obatan tapi dia dasarnya dari biota laut juga. Untuk kesehatan bisa juga. Ya, atau untuk kosmetik kecantikan bisa ya. Oke, selanjutnya sebagai objek wisata yang paling penting ya. Objek itu tahu kan? Tempat rekreasi, tempat hiburan. Nah, coba dulu yang membaca adalah giliran siapa ini? Mau baca nggak yang PTMP? Mau ya? Oke, ganti-gantian ya. Ya, kita mau panggil dulu yang ini Kristabel, masa yang tua sebagai objek wisata. Yang tua sayang suaranya, yuk. Ya. Ya, biasanya objek wisata adalah tempat menyelam ya. Nah, menyelam di dasar laut atau snorkeling. Pernah nggak anak-anak ikut snorkeling sama mama atau papanya di laut atau di pantai misalnya? Nah, ikut ya. Setidaknya kamu pernah naik kapal, lihat dari atas permukaan air, sudah kelihatan ya. Ada rumput laut, jadi itu ya. Terus ikannya lagi berenang ya. Biasanya untuk menyelam. Kita sering hobinya menyelam atau snorkeling di dasar laut ya. Jadi kalau bisa ya ini saran, kalau jalan-jalan ke berwisata ke ke laut atau ke pantai ya, jangan buang sampah sembarangan. Nah, kamu kan bawa makanan ini ceritanya sambil makan sambil lihat keindahan laut. Tiba-tiba makanan yang kita makan tadi kan ada bungkusnya. Kamu nggak sengaja buang ke air laut. Waduh, jangan ya. Itu namanya udah mencemari air laut. Nanti makhluk hidup yang ada di air laut itu sedih dia. Kenapa ya Kristabel buang sampah di rumah saya? Nah ya, kenapa ya Gabriel buang sampah di rumah saya? Jangan ya. Jadi kita tidak boleh buang sampah sembarangan di daerah laut atau pantai. Oke, ada lagi yang mau baca? Nah, jadi, ya oke, sebentar dulu ya. Jadi, nak, selain objek wisata, untuk ilmu pengetahuan juga bisa loh. Ya, terumbu karang ini
Coba kita panggil lagi nih, yang mau baca adalah siswa. Masih yang kuat ya? Mau yang PTMT? Coba sini. Yang di ujung sini, coba yang di tengah aja. Ini ya, yang secara... Tunggu sebentar. Untuk, tunggu nak dari sini aja lihatnya. Ya. Tunggu dulu, biar diulangin istilah screen-nya. Secara sosial, ini sayang, ini. Secara sosial, memiliki ya, ya, untuk sarana penelitian yaitu pendidikan. Ya, ada sebagian siswa juga ingin tahu bagaimana kehidupan di daerah laut. Oke, Jenica deh. Coba Jenica, Laurencia Jingga. Lanjutkan ya. Kita durasinya tinggal 3 menit lagi ya. Sebentar. Silakan Jessica. Sarana, sorry. Jessica Laurencia Jingga. Jessica. No. Oh, Jenica. Sorry. Jenica. Kelihatan nggak Jenica? Sarana masyarakat. Terumbu karang dengan keindahannya dapat dijadikan sarana rekreasi oleh masyarakat. Itulah berbagai peran dan manfaat terumbu karang baik bagi ekologi, ekonomi, maupun sosial mengingat besarnya manfaat yang dapat dirasakan oleh manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka perlu dijaga dan dilestarikan pun bagi terumbu karang yang rusak, seperti adanya pemutihan terumbu karang. Perlu dilakukan upaya rehabilitasi sehingga berbagai manfaat terumbu karang tersebut akan tetap dapat dirasakan oleh manusia saat ini dan pada masa yang akan datang. Jadi karena waktunya sudah mau habis, sekian dulu ya dari Miss. Ya, hari apa lagi kita ketemu? Kita sambung lagi. Oke? Selamat pagi semuanya, tetap semangat. Bye-bye. Kaizen. See you, Princessa. Bye-bye, Kaidan. Bye-bye, Harte. Bye-bye, Cornelius.